Ah, kalau misalnya kita ada tim yang membantu, itu kan artinya produktivitas kita kan makin tinggi. Jadi makin banyak yang bisa kita jual. Coba bayangin kalau kita kerja sendiri, CEO, Chief of Everything, Chief Everything Officer gitu ya. Jadi maksudnya kalau juga mikirin mesti produksi, mesti mikirin perkembangan, mesti mikirin admin, mesti mikirin marketing, itu pasti nggak akan maksimal gitu. Makanya kalau dengan ada tim di belakang kita yang mikirin marketing, kita mikirin perkembangan, itu baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiani Mira. Saya saat ini adalah CEO dari CV Karisa Kansa Pratama. Produksi kami itu keripik pisang Bananania dan banana granola dengan merek Bananania. Lokasi usaha kami ada di Jalan Jetis, Perumahan Candi Indah, Blok J nomor 9, Yogyakarta. Dulu saya itu sebelum merintis, sebetulnya keripik pisang Bananania ini sendiri baru berjalan sekitar 2 tahun. Jadi kami baru mulai itu Mei tahun 2019. Sebelumnya memang saya dulu selama 25 tahun itu bekerja di salah satu LSM di Jogja. Dan akhirnya karena anak-anak sudah semakin besar, suami juga meminta ibu sebaiknya usaha dari rumah karena biar bisa antar jemput anak, apa semacam itu. Akhirnya saya keluar dan saya mulai membentuk usaha saya yang pertama kali, yaitu rumah mode Miranda namanya. Dan juga saya juga waktu itu usaha laundry juga, karena awal-awal memang apa-apa ya kita coba gitu. Akhirnya saya sadar ternyata laundry itu tidak terlalu baik nanti karena obat-obatannya sendiri cukup keras. Jadi waktu itu terus saya sudahi. Akhirnya saya mulai usaha di keripik pisang Bananania. Kenapa pisang? Karena pisang itu banyak sekali di sekeliling kita. Jadi saya tidak akan pernah kekurangan bahan baku. Walaupun musim hujan, musim kemarau itu selalu tersedia. Memang dari segi harga, kalau musim hujan itu jauh lebih murah daripada musim kemarau, tapi masih tetap masuk, masih tetap ada, di mana-mana ada, seperti itu. Kenapa ke keripik? Karena pisang itu kalau dibikin keripik itu bisa tahan lama. Artinya kan kita jadi bisa juga dibikin cake, bisa dibikin pisang goreng, apa ya. Tapi itu semua produk-produk yang tidak tahan lama. Ya, saya memang punya tujuan bahwa keripik pisang kami itu harus bisa dijual di mana-mana. Kalau seperti itu kan memang butuh jangka waktu yang lama gitu. Jadi makanya saya bikin keripik pisang. Baru-baru ini sejak pandemi juga mulai bulan tahun lalu saya mulai memproduksi bukan keripik tapi banana granola. Jadi sereal sarapan sehat untuk orang-orang yang suka diet maupun yang vegan, orang-orang yang vegan. Tapi untuk kita yang biasa pun enak juga, dicamil juga enak, dicampur dengan susu atau yogurt juga enak. Itu saya bikin itu. Dan kemarin bulan November kebetulan kami menang di salah satu kompetisi dari yang kolaborasi dengan Tropicana Slim. Jadi mulai sekarang saya juga menyediakan banana granola dengan madu khusus dari Tropicana Slim, seperti itu. Kalau untuk trial and error, namanya kita usaha dari awal ya Mbak, karena memang dari awal ya pasti ada saja, cuman alhamdulillah bisa kami atasi. Jadi dulu awal-awal waktu saya pertama kali berdiri itu hanya keripik pisang coklat saja. Keripik pisang coklat
Seiring waktu ternyata dari pasar bilang, Mbak kok cuma coklat, saya tidak terlalu suka coklat, saya suka keju. Oke, akhirnya saya bikin keju. Aduh kalau saya tuh suka yang madu tuh loh Mbak, manis. Oh oke, kami bikin madu, seperti itu. Jadi memang bertahap Mbak, memang bertahap. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pisang datang terlalu banyak itu kan kita tidak bisa menyelesaikan dalam satu hari. Nah itu pasti ada beberapa hari, kadang-kadang pisang itu jadi matang. Nah kalau sudah matang seperti itu memang tidak bisa jadi keripik, jadi tidak bisa kami pakai. Iya, jadi errornya di situ. Saya itu sebelum memulai usaha, sebelum menjual itu sudah pasti harus yakin bahwa itu enak Mbak, enak dan bisa dimakan. Jadi dulu awal-awal itu kan kita memang harus ada izin edar. Jadi kalau kita belum mempunyai izin edar, memang tidak boleh mengedarkan makanan yang akan kita jual. Dan juga kalau kita kerjasama dengan toko-toko, itu pasti ditanya, Mbak izinnya apa? Gitu. Jadi kalau dulu saya launching, saya jual itu memang sudah berizin. Jadi setelah izin keluar, baru kami berani untuk menjual produk ini. Dan juga perizinannya kami sudah PIRT dan juga sudah halal gitu. Jadi sudah bisa masuk kemana-mana ya. Yang jelas pisang yang bisa dijadikan keripik itu yang masih mentah tapi sudah tua. Jadi jangan yang terlalu matang ataupun masih terlalu muda gitu. Kalau saya kadang-kadang supplier saya sudah paham Mbak. Supplier saya kebetulan dari Temanggung. Jadi beliaunya sudah paham. Jadi kalau saya bilang, pokoknya kalau terlalu muda aku nggak mau. Nanti kalau ada muda Mas, kok muda? Oh iya Bu, yang ini nggak usah gitu katanya. Tapi dia lama-lama sudah tahu apa yang saya mau gitu. Keripik pisang ini pembuatannya sangat sederhana. Jadi hanya dari pisang datang, terus kita goreng. Setelah digoreng kita ditiriskan pakai alat namanya spinner. Jadi nanti kandungan minyaknya bisa hilang kalau kita spinner. Terus setelah itu kita campur pakai alat pencampur itu campur rasa. Kira-kira mau dibikin rasa apa? Setelah itu baru di packing. Dan kami juga untuk expired code-nya kami sudah pakai mesin coding, jadi sudah waterproof, tidak bisa di ini. Dan juga untuk tutupnya kami sudah pakai continuous sealer. Iya, tujuannya itu saya kepingin membuat makanan enak dan sehat dari bahan yang memang sehat. Jadi dulu waktu awal-awal mau bikin apa ya, saya memang pengen dari dulu itu saya pengen bikin makanan tapi yang kira-kira dibutuhkan masyarakat tapi juga enak dan juga sehat. Saya memang sengaja menghindari yang tepung-tepungan karena memang saya lebih senang yang alami gitu. Dan juga untuk keripik pisang kami saya menghindari pewarna karena kadang-kadang ada beberapa yang memang diwarnai dulu sebelum digoreng biar terlihat warnanya bagus. Kalau saya tidak. Oke, jadi ini nutrition fact ini kami dapat dari lab yang sudah kami labkan ke UGM. Jadi kalau di Jogja sendiri kan memang lab yang dipercaya itu di UGM. Makanya saya pengen orang itu tahu dengan kemasan kami nanti apa saja yang ada di dalam kandungan gizi yang ada di dalam keripik kami, seperti itu. Kalau saya, keripik pisang banananya ini masih mengutamakan rasa pisangnya. Jadi ada beberapa, tentunya yang dari Lampung, itu kan kadang kalau saya coba, saya dulu sebelum ini kan eksperimen, semua pisang saya coba ya Mbak. Jadi beberapa itu kadang terasa, aduh kok cuman rasa bumbunya aja, jadi pisangnya masih nggak terasa gitu. Jadi ini kami masih mempertahankan rasa pisangnya di banananya. Ada 5 varian rasa. Kami punya 5 varian rasa, yaitu ada coklat, ada madu, ada balado, barbecue, dan keju. Jadi ada 5 varian rasa. Kadang-kadang yang membuat
beberapa orang merasa aneh, ini kok keripik pisang pedes ya gitu. Ini kami punya satu keripik pisang pedes. Kalau kami ini online dan offline ya. Kalau sebelum pandemi memang online waktu itu masih kurang, tapi setelah pandemi kemarin karena kecenderungan orang untuk belanja online itu tinggi sekali, jadi sekarang kami sudah ada di hampir semua marketplace, yaitu di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan juga Lazada. Jadi kalau offline-nya sendiri, kami terbatas masih di Jogja dan Purwokerto untuk offline-nya, karena memang butuh waktu ya. Jadi sales kami setiap hari memang keliling, tapi khusus untuk yang Jogja. Jadi untuk yang Purwokerto karena kami punya agen, jadi kami kirimkan ke agen. Nanti dari agen yang akan meneruskan seperti itu. Dulu awalnya manual, jadi kita pakai mesin yang memang biasa ya. Maksudnya dalam arti kalau sealer ya masih pakai sealer yang biasa. Untuk dulu masih untuk codingnya juga masih pakai cap seperti itu. Terus untuk spinner dulu juga belum punya awal-awal kan Mbak, cuman di ini aja biar kering sendiri seperti itu, tapi kurang efisien dan kurang efektif. Jadi makanya kami pelan-pelan kami memakai semuanya pakai mesin. Mencampur bumbu dulu pakai tempat kayak bukan pakai tempat kerupuk gitu loh Mbak, tapi capek banget. 5 kilo aja udah. Terus akhirnya nggak lama memang saya beli itu. Dari dulu setiap usaha saya memang selalu ada karyawan, karena saya berpikir seperti ini Mbak. Jadi karyawan itu sebetulnya mencari uang sendiri. Jadi untuk teman-teman yang belum punya tim, ayo punya tim. Karena bisa membantu sekeliling, dan juga sebetulnya omset kita atau produktivitas kita meningkat itu juga karena mereka. Kalau misalnya kita ada tim yang membantu, itu kan artinya produktivitas kita kan makin tinggi. Jadi makin banyak yang bisa kita jual. Coba bayangin kalau kita kerja sendiri, CEO, Chief of Everything, Chief Everything Officer gitu ya. Jadi maksudnya kalau juga mikirin mesti produksi, mesti mikirin perkembangan, mesti mikirin admin, mesti mikirin marketing, itu pasti nggak akan maksimal gitu. Makanya kalau dengan ada tim di belakang kita yang mikirin marketing, kita mikirin perkembangan, itu baru bisa. Harapan saya ke depan semoga COVID segera berlalu, perekonomian semakin naik, dan juga saya dan teman-teman UKM khususnya di Jogja sendiri itu bisa bertumbuh. Iya, seperti itu. Kalau untuk ke dalam Banana Unia sendiri, saya memang tidak hanya ingin sebatas perizinan saya hanya di PIRT, tapi saya juga ingin tahun inilah insya Allah saya akan coba ke BPOM. Jadi biar maksudnya kualitas yang kita miliki semakin dipercaya itu dengan adanya izin yang lebih baik. Kalau dari saya untuk teman-teman yang mau berusaha ataupun yang sudah mempunyai usaha, jangan ragu, jangan patah semangat. Untuk yang belum, jangan takut untuk memulai, karena kalau kita tidak mulai hari ini, mau kapan lagi? Terima kasih sekali untuk tim Punca Media yang telah meliput usaha kami hari ini, dan saya sangat suka sekali dengan moto dari Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.